Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan bagaimana menginput transaksi ke dalam accurate.id ya. Jadi kita akan input. Kalau kita lihat di modul kita ya, di modul kita itu kita masuk setelah kita menginput data perusahaan, kita input transaksi ya. Sini ada fitur pembelian. Jadi kita nanti akan menginput fitur pembelian mulai tanggal 2 kira-kira sampai tanggal 6 atau tanggal 9 nantinya ya. Jadi kita akan input ke dalam accurate. Nah, untuk memudahkan ya, ini seperti yang sudah saya sampaikan bahwasanya modul ini untuk di print ya, sehingga nanti bisa memudahkan teman-teman dalam mengerjakannya. Oke, kita mulai dengan membuka kita ya. Bahkan kita login dulu. Kita login, kita buka database-nya ya. Kalau ini sudah saya buka. Nah, setelah kita buka ya, terus kita cermati dulu nih. Kita cermati dulu. Bahwasanya di sebelah kiri itu ada beberapa fitur ya. Ada fitur laporan, aset tetap, persediaan, dan seterusnya sampai atas sampai pengaturan. Ini merupakan fitur-fitur yang akan kita atau bisa kita gunakan dalam input data transaksi ya. Kalau kita klik salah satunya misalkan di persediaan ya, itu dalamnya juga ada menu-menu nantinya. Nah, ini harus kita cermati di sana. Masuk pada fitur pembelian ya, tanggal 2. Bagian gudang mengajukan permintaan pembelian barang sebagai berikut. Nama barangnya yang pertama meja persegi, kuantitasnya 10, tanggal diminta 3 Januari 2019. Yang kedua ada meja bundar, dan yang ketiga ada meja kerja ya. Nah, di sini bagian gudang mengajukan permintaan pembelian ya. Kalau kita lihat di perusahaan ya, itu bagian gudang tidak langsung membeli barang dagang ketika persediaannya habis, tidak ya. Jadi bagian gudang mengajukan dulu permintaan pembelian barang kepada bagian pengadaan barang yang ada di perusahaan ya kan. Bagian gudang mengajukan dulu ke bagian perusahaan. Baru setelah bagian perusahaan, misalkan bagian gudang, bagian pengadaan barang ya, kita sebut bagian pengadaan barang, sudah menerima permintaan dari bagian gudang, baru dia akan membeli barang dagang. Jadi di sini melewati bagian pengadaan barang yang ada di perusahaan. Nah, maka dari itu, ini bagian gudang mengajukan permintaan dulu nih ke bagian perusahaan atau ke perusahaannya. Maka kita bisa proses ya dengan persediaan. Terus ada note-nya, ini langkahnya ya, note ini persediaan permintaan barang. Oke, kita buka menu persediaan permintaan barang seperti yang ada di modul permintaan barang. Persediaan permintaan barang, kita klik ya. Setelah kita masuk, ada beberapa menu, ada tanggal, tipe permintaannya apa ya. Kita isi dulu tanggalnya, tanggal 02 Januari 2019. Januari 2019. Oke. Permintaannya pembelian barang atau beli barang ya. Permintaannya apa? Kita cari ya. Kita bisa klik dari menu pencarian di sini. Nah, yang pertama adalah meja persegi. Kita lihat, kita cari ya. Meja persegi, kita klik. Setelah ketemu kita klik. Habis itu muncul tanggal diminta tanggal berapa. Nah, ini ada di soal nih. Ada di modul ya.
Tanggal diminta itu tanggal 3 Januari 2019. Meja persegi, kuantitasnya kita lihat di modul 10 ya. Terus kita lanjut. Nah, di sini sudah masuk nih. Meja persegi, kuantitasnya 10, tanggal diminta tanggal 3 Januari. Begitupun selanjutnya, kita input dengan nama barang yang kedua. Kita cari, klik meja bundar, lagi meja bundarnya. Nah, tanggal diminta sama tanggal 3 Januari 2019. Terus kuantitasnya 20. Kita klik lanjut. Nah, sudah masuk. Oh, salah meja bundarnya ya. Setelah kita cermati, saya salah ketik di sini, bisa kita edit. Kita klik saja. Nah, ternyata tanggal 3. Saya salah ketik. Kita lanjut. Sudah berubah ya. Terus kita cari lagi yang ketiga, yaitu meja kerja. Kita bisa ketik ya, meja kerja. Nah, langsung dia muncul meja kerja. Kita klik, tanggal dimintanya tanggal 3 Januari 2019, kuantitasnya berjumlah 10. Lanjut. Nah, sekarang kita sudah berhasil input ya permintaan barang dari bagian gudang ke perusahaan ya. Setelah kita selesai, boleh kita simpan dengan klik tombol berwarna biru di sini. Ya, ada, kalau kita sorot ada keterangan simpan. Kita klik saja, klik sampai muncul informasi bahwasanya ini sudah berhasil disimpan. Nah, ini informasi berwarna biru. Permintaan barang berhasil disimpan. Ya, oke, sudah selesai. Untuk ini tak sudah 2 sudah selesai. Selanjutnya kita masuk pada transaksi tanggal 3. Nah, sekarang perusahaan membuat PO. Nah, baru ini setelah perusahaan menerima permintaan barang dari bagian gudang, sekarang perusahaan baru purchase order ya, purchase order. Baru perusahaan purchase order atau PO kepada pemasok ya. Nih, perusahaan buat PO atas permintaan pembelian dari bagian gudang kepada PT Sentra Furnitur dan PT Indah Jaya. Dengan detailnya, PT Sentra Furniturnya itu 20, meja bundarnya kuantitasnya 20. Untuk ke PT Indah Jaya itu meja persegi dan meja kerja. Jadi di sana ada 2 pemasok ya. Tanggal diharapkan dapat diterima tanggal 4 Januari 2019. Oke. Sekarang kita masuk ke accurate-nya. Ya. Kita boleh tutup menu permintaan barang. Nah, sekarang kita masuk pada fitur pembelian. Terus pesanan pembelian. Kenapa pesan pembelian? Iya, karena kita mau pesan ya. Nih, pada tanggal 3 kita buka modul ke pembelian sama pesanan pembelian. Oke, kita kembali pembelian, pesanan pembelian. Nah, sekarang kita cari pemasoknya. Pemasok yang pertama namanya PT Furnitur. Kita cari, klik pencarian PT Furnitur. Sentra Furnitur ya. Sentra Furnitur. Nah, terus tanggalnya kita sesuai di modul ya. Ini tanggal 3 Januari. Tanggal 3 Januari. Terus kita cari barangnya. Kita cari atau bagaimana? Tidak usah ya. Kalau kita masuk pada pesan pembelian, kita langsung ambil. Bisa kita ambil. Tidak usah kita cari, tidak usah. Kalau kita ambil saja bisa.
Ya, kita klik ambil. Nah, ambil permintaan. Nah, ini penting nih. Kenapa nggak di sini, Pak? Kenapa nggak kita cari? Karena database kita ya itu sudah ada permintaan barang. Sudah kita input ya. Ini bukan transaksi awal, tapi transaksi yang kedua. Kan berkesinambungan ya, berkesinambungan. Jadi tadi sudah ada permintaan barang dari bagian gudang yang kita save, ya kan? Yang kita save, sehingga kita tidak usah mencari lagi. Pencarian tidak usah, tapi langsung kita ambil saja. Apa tadi permintaan barangnya? Langsung kita ambil dan klik permintaan. Nah, setelah permintaan, kita cari. Klik tombol pencarian. Nah, ada di sana menu. Ada satu. PR 2019.01. Di sana ternyata sudah ada nomor faktur ya. Kita klik saja. Nah, tadi yang pertama di sini kita sudah ada 3. Yang kita pilih yang mana? Yang kita pilih yang meja bundar. Yang lainnya kita hilangkan. Yang lainnya kita hilangkan. Ya. Terus kita klik meja bundar. Meja bundar saja ya. Karena tadi kita sudah masuk ke menu atau pemasok PT Sentra Furnitur, hanya meja bundar. Lanjut. Nah, sini sudah ada 20 pieces ya, 20 pieces. Terus selanjutnya kita cari pemasok yang lainnya, yang kedua, yaitu PT Indah Jaya ya. Kita cari PT Indah Jaya. Oh, kita simpan dulu, maaf. Nah, ini ada yang kelewatan. Bahwasanya info tanggal diharapkan dapat diterima 4 Januari 2019. Oke. Kita masih di PT Sentra Furnitur, yaitu pemasok yang pertama ya. Di sana ada keterangan bahwasanya barang itu diterima tanggal 4 Januari. Maka kita klik info lainnya di sini ya. Info lainnya. Nah, info lainnya. Di sini ada 3. Paling atas itu transaksi kita. Yang kedua itu info lainnya. Yang ketiga itu biaya lainnya. Ya. Kalau kita sorot akan ada rincian barang, ada info lainnya, dan ada info biaya lainnya. Nah, ini kita masuk pada info lainnya I ya. Terus kita rubah tanggal pengirimannya, ada tanggal 4 Januari 04 Januari 2019. Oke. Terus kita kembali ke transaksinya ya. Terus kita bisa save. Oh, sebelum kita save ternyata ada harga ya. Nah, nanti dulu ini harga ya. Kan kita masukkan caranya, kita klik saja di sini. Nah, terus harganya kita isi Rp95.000. Terus kita klik di sembarang tempat sampai muncul. Kita klik di sembarang tempat sampai muncul total harga ya. Terus kita lanjut. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa simpan. Klik. Nah, pesan pembelian berhasil disimpan. Ini untuk
PT Sentra Furnitur. Yang kedua, kita cari PT Indah Jaya ya. PT Indah Jaya seperti di modul yang kedua, PT Indah Jaya. Meja persegi sama meja kerja. Meja persegi. PT Indah Jaya. Tanggalnya tanggal 3 Januari 2019. Terus kita ambil lagi ya. Ambil lagi permintaan. Terus kita cari pilih permintaannya ya. Sama seperti tadi ya. Sudah ada invoice. Tinggal 2 otomatis. Karena yang satu sudah kita pesan ke PT Sentra Furnitur ya. Sekarang tinggal 2 permintaan. Kita lanjut. Untuk meja persegi. Ini belum ada harganya. Langsung kita klik aja. Kita isi harganya. Rp77.000. Nah, setelah kita isi, kita klik di sembarang tempat di dalamnya sini sehingga muncul totalnya 770.000 ya. Kita lanjut. Yang kedua meja kerja, kita klik, kita isi harganya Rp88.000. Kita klik ya sembarang tempat sehingga total harganya muncul. Kita lanjut. Oke. Setelah itu kita isi info lainnya. Ini ada info lainnya seperti yang tadi ya. Maka kita klik info lainnya. Tanggal pengirimannya kita isi tanggal 4 Januari 2019. Baik, setelah kita isi ya, rincian barangnya sudah kita masukkan, kita bisa save. Nah, pesan pembelian berhasil disimpan. Oke. Selanjutnya, setelah kita pesan ya, bisa kita pesan ke pemasok, maka transaksi selanjutnya tanggal 4, kita masuk tanggal 4, perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT Furnitur pada tanggal 3. Nah, sekarang perusahaan menerima barang setelah kita pesan, perusahaan menerima barang. Nama barangnya meja bundar ya, kuantitasnya 10. Terus dimasukkan ke gudang depan. Seperti informasi di perusahaan bahwasanya perusahaan itu mempunyai 2 gudang ya, depan dan gudang belakang. Kalau ini meja bundar akan kita masukkan di gudang depan. Ini caranya ini. Bagaimana langkahnya? Pembelian sama penerimaan barang. Nah, maka kita bisa masuk ke accurate. Nah, kita masuk pada pembelian, terus penerimaan barang. Ya, penerimaan barang. Kita klik. Nah, terima dari mana? Dari PT Sentra Furnitur. PT Sentra Furnitur. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 4. Tanggal 4 Januari 2019. Terus nomor terimanya ada enggak? Ada ya. Nomor terimanya 9095 seperti di modul ya. 9095. 9095. Oke. Nah, setelah kita isi ya, kita langsung bisa ambil lagi. Ambil, nggak usah kita cari di sini karena ini berurutan ya. Ambil pesanan. Kita klik ambil terus pesanan gitu. Nah, pesanan kita apa? Pesanan kita, nah ini sudah ada pesanan kita di tanggal 3 ya tadi ya, tanggal 3. Kita sudah pesan ke PT Sentra Furnitur. Kalau kita klik, maka akan muncul meja bundar. Meja bundar. Terus lanjut ya. Kita lanjut. Ada informasi lainnya yaitu akan dimasukkan ke gudang.
gudang depan. Maka kita klik ya, coba kita klik. Nah, gudangnya di sini belakang ya, padahal di modul disuruh untuk depan. Maka kita bisa ganti ya, kita hapus, pilih, atau kita cari aja bisa depan, gudang depan. Nah, oke, setelah kita ganti gudangnya, kuantitasnya 20 ya, maka kita bisa lanjut. Oke. Selanjutnya, kalau kita lihat di modul ya, nomor surat jalannya sudah tadi dimasukkan ya. Ini ada pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Maka kita isikan ya di info lainnya. Nah, pengiriman dengan menggunakan mobil box. Tanggal berapa tanggal kirimnya? Tanggal 4 Januari 2019 ya. Sudah sesuai. Pengirimannya dengan menggunakan mobil box. Maka kita kalau nggak ada di sini bisa kita ketik langsung mobil box. Nah, sampai keluar tanda warna biru ya yang bertulis simpan mobil box sebagai data baru ya. Setelah muncul kita klik saja, klik sehingga dia masuk dalam database ya, tersimpan mobil box. Mobil box sudah. Terus informasi lainnya sudah selesai ya, sudah selesai. Setelah selesai bisa kita simpan. Klik simpan atau tombol biru di pojok kanan atas. Oke, pengiriman barang berhasil disimpan. Sekarang kita lanjut di modul atau transaksi tanggal 5 ya. Perusahaan menerima barang sekaligus tagihannya atas barang yang dipesan kepada PT Indah Jaya pada tanggal 3 Januari. Sebagai berikut. Baik. Ini hampir sama, akan sama ya dengan yang transaksi di atas. Oke. Maka kita proses di accurate-nya ya. Di accurate-nya ini bisa kita tutup ya. Masuk pada menu pembelian. Pembelian terus faktur pembelian ya, faktur pembelian. Klik. Kita masuk transaksi tanggal 5. Pemasoknya, kalau kita lihat, pemasoknya siapa ini? PT Indah Jaya. PT Indah Jaya. Oke. Maka kita cari PT Indah Jaya. Ya. Tanggalnya kita rubah tanggal 5 Januari 2019. Ya. Nomor fakturnya di sini sudah ada nomor fakturnya INV. Kalau di modul INV ya, fakturnya INV strip Indah garing 010. Nah, INV strip Indah garing 010 ya. Setelah itu kita bisa langsung ambil seperti tadi ya, ambil pesanan. Pesanannya kalau kita klik di pencarian, nah, ada fakturnya, kita klik masih ada 2 ya, masih ada 2. Dan 1 sudah kita terima, yaitu dari PT Sentra Furnitur. Sekarang PT Indah. Dua-duanya kita centang, kita klik. Nah, setelah itu biasanya barang dimasukkan ke gudang depan. Barang dimasukkan ke gudang depan. Oke.
kita bisa satu-satu ya untuk menginput informasi tersebut. Kalau kita klik meja persegi misalkan ya, di meja persegi di sini satu klik, kita bisa merubah satu-satu ya. Ini gudang belakang padahal informasinya kita gudang depan. Kita hapus, terus kita hapus, terus kita cari depan ya. Kita cari depan, bisa saja. Lanjut, bisa saja. Terus kita klik lagi ya. Terus kita ganti gudangnya menjadi gudang depan, bisa. Lanjut. Akan tetapi ini membutuhkan waktu yang lama ya. Ketika misalkan kita pesanannya banyak ya, macam-macamnya banyak. Jadi kita input misalkan ada 50, maka kita 50 ya, kalau kita klik satu-satu kita rubah gudangnya. Ada cara cepat, yaitu kita klik pensil di sini. Nih. Klik pensil di sini. Kalau kita klik, maka akan muncul gudang, ubah gudang. Nah, baru kita cari ubah gudang semua barang ke gudang depan. Ubah. Nah, maka ini sudah merubah, otomatis sudah merubah semua macam barang ya, semua jenis barang yang kita pesan atas informasi bahwasanya akan dimasukkan ke gudang depan. Oke, ini sudah. Terus kita masuk pada modul lagi. Kita cari informasi selanjutnya, ada pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box ya. Maka kita masuk ke info lainnya di sini. Info lainnya, tanggal pengirimannya tanggal 5 ya, ini kita rubah 05 Januari 2019. Nah, pengirimannya dengan menggunakan mobil box. Kita cari, klik pencarian mobil box. Langsung ada di sini ya, di transaksi tanggal 4. Mobil box. Terus kita simpan. Kita cek lagi sebelum kita simpan, bisa. Kita cek lagi. Oke, kita simpan. Nah, faktur pembelian berhasil disimpan. Bisa kita lihat di list ya. Nah, di sini kalau kita lihat, nah ini faktur pembelian, list ini daftar ya, daftar. Ini daftar faktur pembelian yang sudah kita lakukan ya, dari PT Sentra Furnitur ya, dari PT Indah Jaya tanggal 5 ini tadi ya. Ini merupakan ya faktur pembelian yang kita sudah laksanakan, ya. Maka bisa kita cek di sini. Boleh kita tutup untuk faktur pembelian. Terus kita masuk pada transaksi tanggal 6. Perusahaan melunasi hutang kepada PT Indah Jaya. PT Indah Jaya untuk faktur IJ INV 7728 dan seterusnya. Tanggal jatuh temponya 12 Januari ya. Terus dengan menggunakan cek. Ya, maka kita masuk pada accurate kita. Masuk menu pembelian. Terus pembayaran pembelian. Menu pembayaran pembelian di sini. Kita klik ya. Nah, sana ada informasi pembayaran ke siapa? Yaitu ke PT Indah Jaya. Kita cari PT Indah Jaya ya. Banknya pakai bank apa? Bank Mandiri IDR. Nah, makanya harus di print ini ya. Di print sehingga tidak memudahkan teman-teman ini. Kalau nggak di print nanti buka menu lagi ya. Buka tutup nanti. Banknya pakai Bank Mandiri IDR.
Terus metode bayarnya dengan menggunakan cek. Kita lihat dengan cek ya, cek. Kita cari cek. Nah, di sini kalau ada informasinya ceknya bisa kita tulis di sini, tapi karena tidak ada ya tidak. Oh, ada ya. Bentar. Tanggal bayarnya dulu. Kita tanggal bayarnya tanggal 06 Januari 2019. 01/2019. Terus tanggal ceknya ya jatuh temponya tanggal 12 Januari 2019 ya. Nah, di sini nomor ceknya ya bisa kita ketik GR 0095. Nah, GR 0095. Oke. Selanjutnya kita bisa melakukan pembayaran ya. Ini sudah ada ceknya. Nilai bayarnya berapa? Sebentar, nanti kita cari ya. Oke, kalau kita klik cari di sini untuk nomor fakturnya ya. Fakturnya ya di sini ya. Nomor fakturnya IJ INV 7728. Nah, ini fakturnya. Tanggal fakturnya 19. Nah, waktu itu sudah bayarnya 7.650. Lanjut. Oke. Kita bisa klik hitung nilai bayar ya di sini sehingga akan sesuai nilai fakturnya dengan nilai bayarnya. Kan gitu. Oke, saya ulang. Untuk pembayaran, jadi kita cari PT Indah Jayanya atau pembayaran kemana ya pemasoknya, banknya lewat apa, melalui cek atau tidak, nomor ceknya ya. Terus selanjutnya tanggal bayarnya ini tanggal yang ada di modul, tanggal ceknya ini 12 Januari ya. Terus selanjutnya kita pilih nomor fakturnya. Kita pilih fakturnya ya. Fakturnya yaitu IJ INV 7728 seperti yang ada di modul. Kita klik saja ya. Terus kita lanjut. Nah, kita isi bayarnya di sini 7650, kita lanjut. Kalau misalkan sudah sesuai ya berarti langsung kita lanjut saja. Setelah itu kita klik hitung nilai bayar. Nah, jadi di sini adalah fakturnya, di sini nilai, soalnya kan membayar ya. Di dalam soal ini perusahaan melunasi hutang berarti membayar. Melunasi itu ada kalanya membayar ya, maaf. Membayar itu ada kalanya melunasi berarti secara keseluruhan, ada kalanya sebagian. Nah, yang dimaksud dalam soal di sini tanggal 6 itu membayar secara keseluruhan atau pelunasan. Maka di sini otomatis sudah sesuai 7650. Kita klik hitung nilai bayar, maka di sini muncul 7650. Selanjutnya ada informasi lainnya ataukah tidak? Coba kita cek. JNV ya. Tempo. Oke, sudah kita tutup atau kita simpan. Klik simpan. Baik, data berhasil kita simpan. Nah, kita sudah sampai transaksi tanggal 6 ya.
Baik, bisa kita cek. Nah, ini untuk pembayaran ya. Di daftarnya kita bisa lihat ini pada PT Indah Jaya nilai barangnya 7.650.000 ya. Kalau kita klik akan muncul transaksinya di sini tadi. Oke, bisa kita tutup. Kita tutup. Baik, sudah selesai untuk sampai transaksi tanggal 6 ya. Terima kasih dan selamat mencoba.